Sekarang acara TV sekelas Trans 7 udah mulai pakai AI untuk program mereka, seperti yang sedang tayang sekarang di TV kalian. Dan sebenarnya kalian tahu nggak sih, kita juga bisa bikin serial cerita rakyat sekelas yang ditayangkan TV, cuma modal HP atau laptop doang. Caranya gampang dan bisa kalian ikuti secara gratis. Dan ini adalah hasil video yang tutorialnya akan saya jelaskan di sini. Akhirnya putraku lahir di dunia. Kelahiranmu ini, sayang, yang aku tunggu selama ini. Langkah pertama kita akan buat karakter utamanya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan tools namanya generator prompt Nusantara ya. Nah, buat kalian yang mau tools ini, kalian bisa cek aja, linknya sudah saya sematkan di kolom komentar. Tools ini bisa membuat prompt karakter kerajaan atau Nusantara dengan detail dan kualitas tinggi, teman-teman. Dan di sini saya akan contohkan cara pakainya. Caranya kalian tinggal pilih aja. Pertama gender. Gender ini di sini saya akan menggunakan karakter pria. Di sini saya akan pilih usianya terlebih dahulu ya. Yang kedua, usia ini kita pilih 18 sampai 25. Untuk subjeknya di sini saya akan menggunakan karakter pangeran. Kemudian untuk asal kerajaannya di sini saya akan gunakan asal kerajaan Singasari. Selanjutnya untuk aksinya. Aksi di sini saya akan menggunakan berdiri dengan bangga, dan pakaiannya tentu aja kita akan menggunakan pakaian kerajaan ya. Nah, karena di sini nggak ada pakaian kerajaan Singasari, jadi kita klik yang custom, lalu kita tulis aja di sini, teman-teman. Selanjutnya untuk sudut kameranya sejajar mata, karena untuk karakter awalannya dulu ya, kita akan membentuk karakternya dulu. Lalu lightingnya di sini cahaya keemasan matahari aja. Selanjutnya latar belakang, di sini saya menggunakan latar belakang custom aja, teman-teman, karena saya akan menggunakan latar belakang polos ya, polos putih. Karena untuk karakter pertama atau karakter awalannya ya, belum masuk scene. Selanjutnya mood di sini intense dan dramatis, kemudian untuk cuaca cerah berawan. Selanjutnya untuk visual saya menggunakan gaya epic sejarah. Kemudian kita klik yang generate basic prompt. Selanjutnya kita langsung aja salin kayak gini. Dan kita buka Gemini AI. Lalu pilih tools ya. Selanjutnya kalian tinggal klik aja yang bagian create image. Sebelum kalian tempelkan di sini, pastikan kalian tulis aja dulu, teman-teman, nama karakternya. Nah, sebagai contoh di sini saya akan tulis karakter pangeran. Kayak gini ya. Lalu selanjutnya setelah itu kalian bisa langsung pastekan aja untuk promptnya di sebelahnya kayak gini ya. Nah, kemudian pilih yang pro dan kirim. Dan kira-kira untuk karakter pangerannya seperti ini. Selanjutnya kita balik lagi di tools tadi untuk membuat karakter berikutnya. Di sini saya akan buat karakter nenek sihir ya. Kita pilih gendernya wanita, lalu usianya parubaya. Kemudian untuk subjeknya di sini kita tulis custom aja karena nggak ada ya. Selanjutnya setelah kita tulis nenek sihir, wajah hijau seram, rambut panjang kusut. Selanjutnya kita lanjut ke asal kerajaan. Asal kerajaan di sini juga nggak ada, kita custom. Di sini kita akan tulis dimensi kegelapan. Lalu untuk aksinya kita pilih aja berdiri dengan bangga, pakaiannya
Di sini kita akan custom juga karena nggak ada. Dan selanjutnya setelah kita sudah tulis pakaiannya, kita pilih untuk sudut pandang kameranya, lalu lightingnya, dan selanjutnya mood, lalu cuaca. Nah, jika udah semua kita klik yang generate. Jika udah, kita langsung salin aja promptnya. Selanjutnya kita balik lagi di Gemini AI. Dan kita juga langsung tuliskan dulu ya teman-teman nama karakternya. Nah, kira-kira seperti ini, baru kita pastekan di sini. Lalu kirim. Dan hasilnya kira-kira seperti ini teman-teman untuk nenek sihirnya. Nah, selanjutnya kita tinggal bikin scene-nya ya. Nah, untuk scene sebenarnya bisa pakai ChatGPT tuh bisa. Dan di sini aku udah punya prompt-nya. Kalian bisa lihat prompt-nya. Dan kan juga bisa pakai prompt ini nanti ya. Namun hasilnya tuh menurut saya kurang memuaskan. Jadi lebih baik di sini saya menggunakan tangan saya sendiri untuk ngetik scene-nya. Karena caranya nggak terlalu susah ya. Kita tinggal ketik aja scene-nya itu di catatan atau di aplikasi Notepad. Nah, sebagai contohnya aku udah siapkan 5 scene seperti ini. Dan ini aku ngetik sendiri. Karena kenapa kok nggak dari ChatGPT? Kalau dari ChatGPT itu menurut saya ceritanya kurang bagus ya. Jadi lebih baik saya menggunakan ketikan saya sendiri seperti ini. Nah, selanjutnya kita salin scene yang pertama. Di sini yang perlu kalian tulis dan harus kalian perhatikan dalam sebuah scene agar hasilnya itu bagus adalah cuaca, atmosfer ya. Dan juga sudut pandang kamera teman-teman. Semuanya harus kalian tulis, termasuk juga ekspresi ya. Ekspresi itu mempengaruhi sekali ekspresi karakternya. Nah, sebagai contohnya di sini aku akan menggunakan scene karakter pangeran sedang mengumumkan kelahiran putranya ke rakyat keluarga kerajaan. Ya, ekspresi bahagia dari sudut pandang kamera bawah. Latar belakang interior singgasana kerajaan, ya. Kemudian kita kirim dulu kayak gini. Nanti dia akan membuat karakter pangeran ini di scene yang pertama. Dan kira-kira untuk scene pertama hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat ya, mukanya itu masih konsisten dari karakter pertama ini, karakter utama yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, kenapa kok bisa konsisten? Karena kita menggunakan Gemini AI, yang dimana Gemini AI ini, terutama pada fitur Nano Banana Pro-nya ini bisa mengingat scene sebelumnya, ya teman-teman, atau chat sebelumnya. Jadi kita membuat karakter ini, dia masih ingat teman-teman. Makanya di sini kita harus kasih nama karakternya ya, agar dia itu selalu tahu ini karakter apa ketika kita membuat scene-nya ya. Nah, selanjutnya kita akan buat visual untuk scene berikutnya yaitu scene 2. Nah, di sini kita tinggal salin. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, scene 2 ini karakter nenek sihir membaca gulungan surat dari kerajaan yang mengabarkan anak pangeran. Ekspresi nenek sihir penuh tertawa menyeramkan, latar belakang pondok kayu menyeramkan, cahaya obor, atmosfer misterius, cuaca mendung, sudut kamera dari bawah. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan ya, cahaya obor, atmosfer, ya, pencahayaan, atmosfer, cuaca, sudut kamera ini harus kalian tulis dengan detail. Bahkan ekspresi juga perlu banget kalian tulis agar hasilnya itu lebih maksimal. Selanjutnya kita kirim kayak gini. Nah, untuk hasil scene kedua kira-kira seperti ini teman-teman, ya, sesuai dengan ekspektasi ya. Dan karakternya masih sama, kayak gini. Kita lanjut untuk scene yang berikutnya, yaitu scene 3. Kita salin. Lalu kita copy dan langsung kita pastekan di sini. Dan kita kirim. Dan ini adalah hasil dari scene ketiga, ya. Saat karakter nenek sihir itu menaiki sapu terbang menuju ke kerajaan Singasari. Oke, kemudian kita tinggal lanjut lagi ya teman-teman untuk scene berikutnya yaitu scene 4. Lalu kita pastekan di sini dan kita tinggal kirim. Nah, intinya seperti itu terus ya teman-teman sampai akhir scene ya. Sekarang kita tuh lagi buat storyboardnya terlebih dahulu sebelum nanti kita akan ubah storyboard atau gambar-gambar ini menjadi video yang bergerak. Scene yang kelima ya. Oke, jadi sekarang kita tinggal unduh semuanya ya. Setelah kita sudah mendapatkan scene-nya ini, kita tinggal unduh satu per satu
Dan sebelumnya di sini juga aku udah buat ya teman-teman. Sebelumnya juga aku udah buat dengan cerita lain, namun karakternya itu mirip-mirip, yaitu seorang prajurit dan sir seperti ini sedang bertarung. Nah, kalian bisa lihat ini. Ini hasil dari Gemini AI teman-teman. Dan ini karakternya bisa konsisten. Nah, selanjutnya setelah kalian sudah membuat frame-nya atau gambarnya ya, kita buka ChatGPT dan kita akan buat prompt videonya teman-teman. Caranya kita tinggal tambahkan gambarnya di sini ya. Gambar scene-nya tadi ya, mulai dari scene yang pertama. Selanjutnya kalian pastekan prompt di sini. Setelah kalian upload di ChatGPT, kalian pastekan promptnya kayak gini. Buatkan prompt in English untuk motion pergerakan kamera yang cocok untuk adegan gambar di atas. Hindari movement yang membuat scene terlihat buatan AI. Contohnya seperti zoom in ke wajah, gunakan movement yang profesional tingkat film kolosal. Ya. Nah, kemudian di bawahnya itu kalian bisa tulis aja scene dari video kalian nanti mau seperti apa ya. Dan untuk scene-nya kira-kira seperti ini. Di sini saya menggunakan dialog ya. Seorang pangeran berdialog. Akhirnya putraku lahir di dunia seperti ini ya. Nah, selanjutnya di sini kita tinggal kirim. Dan nanti ChatGPT akan membuatkan motionnya seperti ini teman-teman. Selanjutnya setelah itu kita tinggal salin aja motionnya seperti ini. Lalu kita buka Flow AI atau Google VO ya, terserah kalian. Kemudian kalian pilih modelnya frame to video ya. Lalu upload foto yang sudah kita buat tadi ya, yaitu scene pertama. Lalu kita crop and save. Untuk yang versi gratis, kalian bisa menggunakan Grok AI. Dan caranya juga sama ya, kalian tinggal pilih yang Imagine ini, kemudian upload aja gambarnya tadi. Kayak gini. Nah, biasanya kalau di Grok AI itu biasanya langsung jadi video kayak gini ya. Nah, tapi sebelum itu, kalian bisa langsung pastekan prompt tadi ya, promotionnya, lalu kirim. Dan kira-kira hasilnya seperti ini. Akhirnya putraku lahir di dunia. Nah, untuk hasil yang lebih memuaskan, kalian bisa gunakan aja VO3 ya teman-teman. Karena memang Grok ini cuma 6 detikan dan suaranya menurut saya kurang bagus. Selanjutnya untuk bikin promotion berikutnya, kalian tinggal balik lagi di ChatGPT. Kemudian kalian upload scene berikutnya ya. Kayak gini, kita upload, lalu kalian salin prompt yang ini, yang buatkan prompt in English untuk motion dan pergerakan kameranya ini. Kalian salin, lalu kalian pastekan di sini ya teman-teman. Dan kemudian kalian tuliskan untuk deskripsi scene-nya. Selanjutnya jika udah, kita akan gunakan VO3 ya teman-teman untuk membuat klip yang kedua ini. Kita upload gambarnya tadi ya. Lalu kita kirim kayak gini. Nah, jika udah terupload, kita pastekan promotionnya ya kayak gini. Jangan lupa untuk modelnya kalian ganti frame to video. Selanjutnya jika udah, kalian tinggal kirim. Dan kira-kira hasilnya seperti ini. Kelahiranmu ini sayang, yang aku tunggu selama ini. Kelihatan jauh banget ya teman-teman hasilnya daripada kita menggunakan Grok tadi. Aku lahir di dunia. Nah, intinya kalian tinggal generate aja semuanya ya. Mulai dari ChatGPT ini untuk menghasilkan promotionnya, kemudian di VO3. Selanjutnya jika udah semuanya kalian generate jadi video, kita lanjut untuk gabungkan semua scene-nya jadi sebuah konten yang utuh di aplikasi editing. Nah, di sini untuk proses editingnya juga sangat simpel ya. Kalian tinggal masukkan aja footage yang sudah kalian buat tadi ya, mulai dari scene 1, scene 2,
sampai scene berikutnya. Nah, di sini pastikan masukkan secara berurutan ya. Nah, contohnya kayak gini kalau udah dimasukkan secara berurutan. Selanjutnya, kalian tinggal potong bagian yang cacat atau yang ada watermarknya. Contohnya ini kan ada watermarknya ya teman-teman di sini. Nah, kita tinggal zoom aja sebenarnya agar watermarknya nggak kelihatan kayak gini. Nah, kalian bisa lihat, udah saya zoom dan nggak ada watermarknya. Ini juga ada watermarknya, jadi kita perlu zoom sampai watermarknya nggak kelihatan. Nah, kira-kira kayak gini. Selanjutnya, setelah itu kalian bisa juga memberikan sound effect, teman-teman, ya. Sound effect pada karakter kalian. Misalnya di sini karakter villainnya di video ini adalah nenek sihir, ya. Jadi saya akan berikan sound effect di bagian sini saat dia terbang. Caranya kita download dulu sound effectnya di YouTube atau dimanapun bisa. Saya udah download tadi sebelumnya, dan kemudian kita impor aja sound effectnya di sini dan masukkan audio yang sudah kalian download. Lalu kita open dan kita tambahkan aja di sini ya. Nah, kemudian kita bisa atur untuk volumenya kira-kira 50% aja seperti ini, dan kita baru putar. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalian tinggal kasih musik background ya, potong bagian yang cacat, dan juga berikan sound effect lainnya. Selanjutnya, setelah itu semua udah, kita baru ekspor.